wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Nurmasari Dan saya Nabila Fitria dari kelas 10C. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat dipertemukan di bulan suci yang penuh berkah di tahun ini. Tak lupa pula marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek di kehidupan kita, dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang kompleks yang cangkupannya itu luas. Nah, tak terkecuali Islam pun mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, baik itu bagaimana Islam mengatur tentang harta warisan, tentang zakat, infak, wakaf, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong bagaimana syariat Islam mengatur harta kekayaan di bulan Ramadan, maka materi yang paling pas sesuai dengan judul yang ada di video ini, kita akan membahas secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Oke, jadi apa sih zakat fitrah? Jadi singkatnya, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan jiwanya, gitu, jiwa sepengeluar zakatnya, si muzakinya. Karena disebutkan bahwa walaupun kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah dan suci ini, walaupun kedatangannya cuma setahun sekali dan kedatangannya ini sangat kita dambakan, tapi namanya juga kita manusia, walaupun kita berada di bulan ini gitu, kita ya seminimal-minimalnya pasti melakukan yang namanya maksiat gitu, dosa-dosa kecil. Nah, untuk itulah Allah SWT, Insya Allah itu mewajibkan kita, enggak kita semua, orang-orang yang punya kelebihan atas kebutuhan pokoknya, serta orang-orang yang berada di bawah tangguhannya, itu diwajibkan gitu untuk mereka melaksanakan amalan zakat fitrah ini sebagai penutup atau penyempurna dari rangkaian amalan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Karena juga kalau kita bahas secara bahasanya nih, zakat fitrah itu kurang lebih adalah kondisi di mana seseorang itu baru lahir di dunia. Namanya juga baru lahir, ya dia benar-benar suci gitu, bersih dari dosa apapun. Untuk itulah hal tersebut menjadi goals terbesar kita agar kita itu bisa keluar dari 30 hari bulan Ramadan, insya Allah, untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri itu dengan kondisi selayaknya bayi yang baru lahir di dunia gitu, amin, insya Allah. Mengenai hadisnya sendiri, ada banyak hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang zakat fitrah. 2 hadis diantaranya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sak kurma atau gandum bagi setiap muslim yang berstatus hamba sahaya dan merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak ataupun manusia dewasa. Dan hendaklah zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang mengerjakan salat Id. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis lainnya yang memiliki arti selama masa Nabi, kami memberikan zakat fitrah sebanyak 1 sak makanan. Makanan kami saat itu adalah gandum, kismis, kurma, dan potongan keju yang tidak baru. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, mengenai hadis tadi, itu kan tadi disebutkan ya bahwa makanan yang menjadi pembayaran ketika zakat fitrah itu kan kayak kurma, gandum, kismis, kok beda gitu dengan kita yang sekarang. Itu gak apa-apa, itu emang karena makanan-makanan yang disebutkan pada hadis tadi itu memang makanan pokok yang ada pada masa Nabi gitu, yang ada pada zaman beliau. Nah, tapi kalau kita di zaman sekarang, kita bisa menyesuaikan dengan makanan pokok yang ada di negeri kita sesuai dengan kondisi geografis negara kita gitu. Yaitu kalau kita di Indonesia itu membayarnya dengan beras, sesuai hadis itu sebanyak 1 sok. Ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 2,7 kg, atau kalau pakai 1 liter itu 3,5 liter. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bayarnya sebelum sholat Id ya. Yang paling lambat itu sebelum sholat Id, karena kalau udah lewat itu bukan zakat fitrah lagi namanya. Zakat fitrah dapat diartikan juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mampu berpuasa pada tahun tersebut. Seperti yang dijelaskan juga dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin.
Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah sholat, maka dia itu adalah sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di samping itu, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari zakat fitrah ini. Seperti yang dikutip dalam buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin, beberapa hikmah zakat fitrah diantaranya, pertama, zakat fitrah itu sebagai zakat diri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang baginya dalam kenikmatan. Yang kedua, zakat fitrah merupakan bentuk pertolongan umat muslim, baik orang kaya maupun orang miskin. Dan juga disebutkan bahwa zakat fitrah dapat menjaga kehormatan orang fakir. Karena apa? Karena mereka dapat menerima bantuan tanpa harus meminta-minta. Yang ketiga, seperti sudah disebutkan tadi, hikmah dari zakat fitrah ialah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berpuasa pada tahun ini. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud tadi, seperti halnya puasa, zakat fitrah itu dapat membersihkan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor. Kemudian, zakat fitrah bisa juga sebagai pembersih harta kekayaan dari hak-hak kaum fakir miskin. Mungkin itu beberapa hikmah yang bisa saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi, namun dari saya cukup itu saja. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.